Saudari-saudara terkasih, diiringi oleh suara deru kendaraan dan juga musik dari kejauhan, kita hari ini memasuki hari Senin, Minggu Advent yang kedua. Kepada kita hari ini Tuhan memberikan dua kejutan bagi kita. Tapi intinya adalah tentang penyembuhan orang yang sakit lumpuh, di mana teman-temannya membawa orang lumpuh ini untuk kepada Yesus untuk disembuhkan. Tetapi karena situasi kerumunan orang, lalu pada akhirnya mereka punya kreativitas. Mereka berinisiatif untuk menurunkan si lumpuh dari tingkap atap rumah, sehingga mereka dapat diturunkan, sehingga si lumpuh itu bisa diturunkan. Pada akhirnya ia bisa sembuh dari kelumpuhannya. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, yang menariknya ya ada dua kejutan yang diberikan oleh Injil pada hari ini. Yang pertama ialah iman orang-orang yang membawa si lumpuh, luar biasa. Ketika iman mereka itu berbicara, maka hal-hal yang melampaui apa yang biasa dalam kehidupan kita itu juga terjadi sungguh. Mereka menggunakan cara-cara yang di luar kemampuan gitu, atau di luar pikiran manusia, sehingga si lumpuh ini dibawa ke tingkap atap rumah dan mereka buka atap rumah itu lalu kemudian menurunkan si lumpuh. Mengejutkan sekaligus mengagumkan, karena rupanya mereka yakin dengan membawa si lumpuh ini kepada Yesus, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Kejutan yang kedua adalah Yesus tidak hanya menyembuhkan si lumpuh, tetapi juga Yesus mengampuni dosa si lumpuh ini. Sesuatu yang sangat mengejutkan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Siapakah Yesus ini? Apakah wewenangnya, apakah kuasanya untuk mengampuni orang-orang ini? Itu justru mengejutkan bagi mereka. Tentu bagi kita tahu bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dua kodrat ada padanya, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Ini mengejutkan bagi mereka. Tetapi para saudara, kejutan ini tentu harus membawa kita pada dua hal. Pertama, ketika kita terkejut melihat iman orang banyak ini, teman-teman yang membawa si sakit lumpuh ini, kita lalu berefleksi kepada diri kita, apakah kemudian aku bisa memiliki atau kita bisa memiliki iman yang besar seperti mereka ini untuk melakukan hal-hal yang mustahil di mata manusia, atau hal-hal yang kurang masuk akal bagi kita, atau hal-hal yang melampaui akal budi kita, tetapi kemudian itu mendatangkan suatu sukacita, yaitu kesembuhan. Ini lalu merangsang Anda, merangsang iman Anda, merangsang iman kita untuk melangkah lebih jauh. Yang kedua adalah kejutan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena Yesus bisa menyembuhkan, tetapi juga yang lebih daripada itu ialah bisa mengampuni dosa-dosa si lumpuh ini. Lalu kemudian seharusnya itu mengajak orang banyak pada waktu itu, mengajak si orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mendengarkan Yesus yang mengampuni dosa si lumpuh, untuk mengenal siapa orang ini, siapa Yesus ini, siapa orang atau sosok yang berdiri di hadapanku ini. Nah, kegagalan orang Yahudi adalah kegagalan orang Israel. Ya, mereka tidak mampu melihat kehadiran ilahi dalam diri Yesus. Mereka tidak mampu melihat Allah yang sungguh-sungguh penuh kuasa dan kasih, bisa menyembuhkan dan bahkan bisa mengampuni. Mereka gagal untuk melihat itu. Bukti kegagalannya ialah mereka sampai menyalibkan Yesus. Nah, jangan sampai lalu kemudian kita juga gagal dalam beriman, gagal untuk masuk ke dalam wilayah yang melampaui akal budi kita. Semoga kita lalu belajar hal yang baik, yaitu melakukan seperti yang teman-teman si lumpuh lakukan, beriman, sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya kita melakukan banyak hal yang sebenarnya ini di luar jangkauan pemikiran kita. Si lumpuh itu lalu kemudian berhasil disembuhkan. Lalu kemudian kita juga belajar untuk
menghindari atau belajar untuk jangan sampai jatuh kembali ke lubang yang sama, yaitu kegagalan orang-orang Farisi untuk melihat Allah yang hadir melalui sesama kita, melalui pengampunan yang diberikan oleh gereja, melalui imam, melalui hal-hal yang baik yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita tidak mampu untuk melihat kuasa Allah yang tetap bekerja hingga saat ini. Semoga kiranya kita menjadi seperti orang-orang yang banyak yang membawa si lumpuh, yang imannya luar biasa, tetapi kemudian jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi kebanyakan yang tidak mampu melihat kehadiran Yesus yang adalah Allah yang melampaui hanya sekedar penyembuhan fisik, tapi penyembuhan rohani juga, yaitu dengan pengampunan dosa. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tidak percaya dengan itu. Masa Advent ini membantu kita semua para saudara untuk menyadari dosa kita, datang kepadanya, dan justru mohon ampun kepada Tuhan, sehingga itu bisa membawa kedamaian yang sejati. Dari stasi Simalopuk, Paroki Sidikalang, semoga kiranya kita semua senantiasa mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.